Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Ibu ingin menerangkan tentang contoh dari hikayat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menerima pelajaran ini. Contoh hikayat. Untuk memahami hikayat, perhatikan contoh hikayat berikut. Perkara si bungkuk dan si panjang. Hatta, maka berapa lamanya masyuhudul hak pun besarlah. Kalakian, maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah dua orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka dicaharinya perahu hendak menyeberang, tiada dapat perahu itu. Maka ditantikannya kalau ada orang lalu berperahu, itu pun tiada juga ada. Lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya, syahdan, maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga, katanya. Apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Maka ada pula seorang bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai Tuan hamba, berangkanlah, apakah kiranya hamba kedua ini, karena hamba tiada dapat berenang. Sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya. Setelah didengar oleh bedawi kata orang tua bungkuk itu, dan segera dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Maka bedawi itu pun turunlah ia ke dalam sungai itu, merendahkan dirinya hingga lehernya juga ia berjalan menuju orang tua yang bungkuk laki istri itu. Maka kata orang tua itu, Tuan hamba seberangkan apalah hamba kedua ini. Maka kata bedawi itu, sebagaimana hamba hendak bawa Tuan hamba kedua ini, melainkan seorang juga dahulu, maka boleh karena air ini dalam. Maka kata orang tua itu kepada istrinya, pergilah diri dahulu. Setelah itu, maka turunlah perempuan itu ke dalam sungai dengan orang bedawi itu. Arkian, maka kata bedawi itu, berilah barang-barang bekal-bekal Tuan hamba dahulu, hamba seberangkan. Maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Setelah sudah, maka dibawakannya perempuan itu diseberangkan oleh badawi itu. Sahda, maka pura-pura diperdalamnya air itu, supaya dikata oleh si bungkuk air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu. Maka kata badawi itu kepada perempuan itu, akan Tuan, ini terlalu elok rupanya dengan mudanya. Mengapa? Maka Tuan hamba berlakukan orang tua bungkuk. Baik juga Tuan hamba buangkan orang bungkuk itu, agar supaya Tuan hamba ambil, hamba jadikan istri hamba. Maka berbagai-bagailah katanya akan perempuan itu. Maka kata perempuan itu kepadanya, baiklah hamba turutkan kata Tuan hamba itu. Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai itu, maka keduanya pun mandilah. Setelah sudah makanlah ia keduanya segala perbekalan itu. Maka segala kelakuan itu semuanya dilihat oleh orang tua bungkuk itu, dan segala hal perempuan itu dengan bedawi itu. Kelakian, maka heranlah orang tua itu. Setelah sudah ia makan, maka ia pun berjalanlah keduanya setelah dilihat oleh orang tua itu akan bedawi dengan istrinya berjalan. Maka ia pun berkata-kata dalam hatinya, daripada hidup melihat hal yang demikian ini, baiklah aku mati. Setelah itu, maka terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia karena dilihatnya sungai itu airnya tiada dalam. Maka mengarungilah ia ke seberang, lalu diikuti bedawi itu.
Dengan hal yang demikian itu, maka sampailah ia kepada dusun tempat Masyhudul Haq itu. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Masyhudul Haq. Setelah itu, maka disuruh oleh Masyhudul Haq panggil bedawi itu. Maka bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyhudul Haq, istri siapa perempuan ini? Maka kata bedawi itu, istri hamba perempuan ini. Dari kecil lagi ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba. Maka kata orang tua itu, istri hamba dari kecil nikah dengan hamba. Maka dengan demikian jadi bergaduhlah mereka itu. Syahdan maka gemparlah, maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu. Ketiga, maka bertanyalah Masyhudul Haq kepada perempuan itu, berkata, benarkah engkau siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu, si Panjang inilah suami hamba. Maka pikirkanlah Masyhudul Haq baik kepada seorang. Aku bertanya supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam tiga orang mereka itu. Maka diperjauhkan nyalah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh Masyhudul Haq. Maka kata perempuan itu, si Panjang itulah suami hamba. Maka kata Masyhudul Haq, jika sungguh ia suamimu, siapa mertuamu laki-laki dan siapa mertuamu perempuan, dan di mana tempat duduknya? Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyhudul Haq perjauhkan. Setelah itu maka dibawa pula si Panjang itu. Maka kata Masyhudul Haq, berkata, benarkah engkau ini? Sungguhkah perempuan itu istrimu? Maka kata bedawi itu, bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar mengatakan, hamba ini tentulah suaminya. Sahda, maka Masyhudul Haq pun tertawa seraya berkata, jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mertuamu laki-laki dan mertuamu perempuan, dan di mana kampung tempat ia duduk? Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masyhudul Haq, jauhkan laki-laki bedawi itu. Setelah itu maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyhudul Haq, hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya. Maka kata orang tua itu, daripada mula awalnya, kemudian maka dikatakannya siapa mertua laki-laki dan perempuan dan di mana tempat duduknya. Maka Masyhudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah bedawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah disakiti oleh Masyhudul Haq akan bedawi itu. Maka bedawi itu pun mengakulah salahnya. Demikian dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhlah tobat bedawi itu, jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyhurlah arif bijaksana Masyhudul Haq itu. Berdasarkan contoh di atas, hikayat dapat diartikan sebagai suatu teks yang termasuk ke dalam bagian dari karya sastra Melayu klasik yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana sentris, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, kemustahilan, ataupun kepahlawanan. Sementara itu, hikayat Raja-Raja Pasai berisi tentang asal-usul kerajaan Pasai. Dalam hikayat tersebut digambarkan mengenai riwayat pengislaman daerah tersebut. Kisah tersebut diikuti oleh jatuhnya Singapura oleh Majapahit dan sebab musababnya, yaitu karena raja telah melanggar ikrar terhadap rakyatnya. Sepanjang cerita diberikan penjelasan-penjelasan tentang nama-nama tempat, di antaranya adalah nama Malaka dan legenda pendiriannya. Setelah itu, hampir satu bab penuh membahas adat kebesaran raja dan asal mulanya larangan tentang rumah. Setelah itu hampir satu bab penuh pembahasan adat kebesaran raja dan asal mulanya larangan tentang rumah, warna, pakaian, dan sebagainya. Malaka juga punya legenda pengislaman tersendiri.
Peristiwa-peristiwa di seputar Kerajaan Malaka diceritakan tanpa urutan kronologis. Kisah-kisah di atas memang sebagian diantaranya ada yang benar-benar terjadi, meskipun demikian si pencerita tampaknya tidak begitu mementingkan kebenaran sejarahnya. Ia lebih tertuju kepada penonjolan garis keturunan pribadi-pribadi legendaris dan sifat-sifat herois dari tokoh-tokoh yang diagungkannya itu. Hal penting lain yang menarik dari kisah di atas adalah pengakuan akan keberadaan sistem nilai-nilai Islam, baik lewat penuturan langsung para tokohnya ataupun melalui pengungkapan si penceritanya itu sendiri yang mengutip langsung dalil-dalil Quran. Dalam Hikayat Banjar diceritakan tentang asal-usul dan adat istiadat kerajaan dan ketatanegaraan Banjar. Demikian pula diceritakan tentang keharusan dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Satu cerita yang penting ialah bagaimana Perdana Menteri Negeri Banjar mencari seorang raja untuk menegerinya yang tidak punya raja. Berturut-turut ia menemukan seorang putri dan seorang pemuda setelah diberi petunjuk lewat mimpi. Hikayat termasuk ke dalam tipe teks naratif. Di dalamnya ada yang berupa satu cerita rakyat seperti Hikayat Si Miskin dan Hikayat Melindewa. Dua, epos dari India seperti Hikayat Sri Rama. Tiga, dongeng-dongeng dari Jawa seperti Hikayat Pandawa Lima dan Hikayat Panji Semirang. Empat, cerita-cerita Islam seperti Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Raja Haibar. 5, sejarah dan biografi, misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Abdullah. 6, cerita berbingkai, misalnya Hikayat Bahtiar dan Hikayat Maharaja Ali. Contoh-contoh teks tersebut semuanya berbentuk prosa yang ditandai oleh struktur penyajiannya yang memiliki alur naratif atau cerita. Latar serta penokohannya jelas. Hikayat dapat disejajarkan dengan roman sebagai bentuk sastra klasik dalam kesusastraan barat. Namun ada pula hikayat yang berbentuk puisi, misalnya dalam Hasanah Sastra Aceh, bahwa yang disebut hikayat itu justru berbentuk puisi, sedangkan yang berupa hikayat disebut haba. Judul-judul seperti Hikayat Malam Dagang, Hikayat Pancut Muhammad, Hikayat Raja Sulaiman, dan Hikayat Indra Bangsawan adalah karya sastra yang berlabelkan hikayat tetapi disajikan dalam bentuk puisi. Arti hikayat sebagai cerita tampaknya tidak begitu tepat apabila diterapkan pada Hasanah Sastra Aceh. Dalam sastra Aceh bukan hanya kisah-kisah hidup keseharian ataupun legenda-legenda keagamaan yang disebut hikayat, tetapi juga pelajaran budi pekerti dan kitab-kitab pelajaran. Apabila ditulis dalam bentuk puisi dalam sastra Aceh, justru itulah hikayat. Itulah contoh dari hikayat yang sudah Ibu berikan. Dalam hikayat itu bermacam-macam bisa diceritakan ya, terutama bersifat istana sentris. Karena tema-tema yang digunakan dalam hikayat adalah hikayat istana sentris, jadi bersifat kerajaan ya. Kemudian hikayat itu bersifat anonim, tidak ada namanya ya. Jadi cerita-cerita itu belum tentu kebenarannya, hanya menceritakan berkisar tentang kejadian yang ada di sekitar kerajaan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membuat contoh hikayat ini ya dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Banyak kata-kata maka digunakan ketika memulai satu kalimat dan diganti dengan kalimat yang lain. Begitulah untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cobalah kita membuat satu contoh dari contoh hikayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.